Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 4 Maret 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru di dalam minggu yang baru yang Tuhan percayakan untuk kami boleh jalani. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami rindu saat ini kami boleh memulai dan menjalani kehidupan kami di dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh sekali lagi mengingatkan dan menguatkan setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini perenungan firman Tuhan kita masih berhubungan dengan Salomo. Secara khusus kita akan membahas tentang pembangunan bait suci. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu, seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan itu dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang ku kehendaki." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo, seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara,
seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bagaimana pada awalnya Tuhan menggerakkan Daud untuk mempersiapkan pembangunan bait suci dengan janji bahwa Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud yang akan kemudian memimpin dan akan menolong untuk mendirikan rumah bagi Allah. Dan keturunan Daud inilah yang akan mendirikan rumah bagi Allah, yaitu Salomo. Dan sekarang setelah Tuhan melantik dan mengurapi Raja Salomo, Tuhan memberikan kedamaian dan kerjasama yang baik dengan bangsa-bangsa lain untuk memulai pendirian bait suci. Setelah Tuhan memberikan keamanan dari segala musuh-musuhnya, sekarang Israel akan segera mempunyai bait Allah. Dan Tuhan menggerakkan Hiram, Raja Tirus untuk menjalin persahabatan dengan Salomo. Jalinan persahabatan yang diikat antara Tirus dan Salomo ini menjelaskan mengapa Tuhan memakai Salomo untuk membangun bait suci. Padahal sebenarnya Daudlah yang mempunyai beban mula-mula untuk membangun bait suci. Salomo menjelaskan bahwa pembangunan bait harus dilakukan setelah adanya kedamaian di tengah-tengah Israel. Karena bait suci adalah simbol kehadiran Allah dan kehadiran Allah adalah kehadiran yang menyebabkan terjadinya damai sejahtera di tengah-tengah Israel. Dan sekarang di zaman Salomo ini akhirnya kedamaian dan ketenangan itu tiba. Tuhan mengaruniakan keamanan kepada Salomo dan juga kekuatan untuk menjaga keamanan itu. Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada Salomo dan akhirnya Salomo pun bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Salomo meminta ahli menebang pohon untuk mengambil kayu dari Libanon. Mengapa Bapak Ibu Saudara Salomo mengizinkan ada bangsa lain ikut memberikan sumbangan berupa kayu-kayu besar dari Libanon? Sebab pada dasarnya bait suci itu akan menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Yang tertulis juga di dalam Yesaya 56 ayat 7. Bait suci ini akan menjadi tempat di mana orang Israel akan memusatkan ibadahnya. Bait suci ini akan memberikan kembali harapan akan pemulihan bagi Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah makna dari bait suci ini sebenarnya? Jika kita melihat segala ornamen yang dibuat oleh Salomo, maka kita akan menyimpulkan bahwa yang menjadi fokus pembahasan dari bait suci sebenarnya adalah manusia kembali ke Taman Eden. Yang dicari dari Taman Eden bukanlah lokasi di mana beradanya Taman Eden itu, tetapi relasi yang begitu intim antara manusia dengan Allah terjadi di Taman Eden. Inilah yang mau dibuat kembali dengan pendirian bait suci itu. Manusia boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi kerinduan Tuhan untuk memanggil bangsa Israel supaya mereka boleh kembali bersekutu dengan Tuhan, menikmati kembali hadirat Allah yang kudus itu. Kalau kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang telah berdosa, bangsa yang bebal dan penuh dengan hal-hal yang menyakiti hati Allah. Tetapi lewat pembangunan bait suci, kehadiran bait Allah di tengah-tengah bangsa Israel ini menjadi bukti bahwa Allah yang memanggil bangsa Israel, Allah juga yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dengan adanya simbol kehadiran Allah ini, Allah boleh memberikan kesempatan lagi kepada bangsa Israel untuk datang kepada Allah dan menikmati hadirat Allah. Orang Israel dapat merasakan duka cita dosa ketika mempersembahkan korban kepada Allah, tetapi orang-orang Israel juga dapat merasakan keindahan ketika boleh berdoa dan menerima pengampunan dari Allah sekaligus mendengar pembacaan Taurat di tengah-tengah bait suci. Kehadiran bait suci menjadi pernyataan bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya, namun hanya sementara. Setelah itu, di dalam penggenapan janjinya, Allah menubuatkan tentang Kristus Yesus yang datang. Kedatangan Kristus di dalam dunialah yang nantinya akan menggenapi tujuan bait suci itu sendiri. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang sanggup memberikan persekutuan yang sempurna antara Allah dengan manusia. Tetapi sebelum Kristus datang, simbol kehadiran Allah adalah bait suci. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apa sebenarnya pentingnya kita memahami bait suci dalam kehidupan kerohanian kita? Tentu sebenarnya sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena pembahasan tentang bait suci adalah pembahasan tentang tubuh Kristus itu sendiri. Bait suci adalah lambang kehadiran Allah. Bait suci adalah tanda yang menyatakan anugerah Allah, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus boleh datang untuk beribadah kepada Allah, berdoa dan mempersembahkan korban untuk menerima pengampunan. Dan kini kita pun boleh menikmati persekutuan dengan Kristus secara langsung dimanapun dan kapanpun kita berada untuk berdoa dan menikmati relasi bersama dengan Kristus.
Biarlah kita tetap memandang relasi dan waktu kita berelasi dengan Tuhan menjadi sebuah waktu anugerah, bukan sebuah waktu tuntutan yang Allah minta, tetapi menjadi sebuah waktu anugerah untuk bisa bersekutu dan menikmati bait kudusnya di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana dengan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita masih bisa menikmati persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan? Atau seringkali kita hanya melihat bait suci sebagai sebuah gedung, tempat dan waktu tertentu saja untuk datang kepada Tuhan? Mari kita boleh menikmati anugerah Tuhan untuk terus bersekutu dengan Tuhan yang rindu untuk terus berbicara dan menyapa setiap kita. Dan biarlah kita boleh menikmati hadiratnya dan kekuatannya untuk menjalani kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa merenungkan firman Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kalau Allah yang menciptakan kami adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan Allah yang selalu rindu untuk berelasi, berbicara dengan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau menyambut anugerah Tuhan untuk terus berkomunikasi dan berelasi dengan Tuhan dengan hati yang terus bersukacita. Ketika kami boleh setiap hari berbicara dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tolong kami boleh terus menikmati Tuhan di dalam setiap waktu di dalam kehidupan kami. Kami boleh terus menjalin relasi dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami dan oleh sebab itu ya Tuhan kami rindu, kami boleh mensyukuri kehadiran Tuhan dengan kami terus memberikan waktu hidup kami untuk kami boleh terus memuliakan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan hidup kami boleh menjadi tempat di mana Engkau sendiri hadir dan Engkau sendiri yang bertahta di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan kami boleh memuliakan nama Tuhan dan hidup kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, firman Tuhan ini boleh sekali lagi meneguhkan hati kami untuk terus membangun relasi yang intim bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan kekuatan yang ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.